Halo semuanya, Italia adalah salah satu negara termaju di dunia. Negara ini terkenal dengan berbagai tempat wisata yang juga sudah mendunia. Sebut saja Colosseum dan Menara Pisa. Negara yang menjadikan Roma sebagai ibu kota ini juga memiliki banyak kekayaan alam seperti gunung dan pantai. Namun tahukah kamu, Italia bukan melulu tentang wisata, spaghetti ataupun pasta. Ada banyak fakta lebih dalam yang belum banyak kita ketahui. Untuk itu, mari kita simak video satu ini sampai habis agar kamu dapat informasi lengkap tentang negara pizza ini. Pertama, Italia masuk dalam 3 besar negara yang punya cadangan emas terbesar di dunia. Kedua, biaya rumah sakit di Italia gratis bagi penduduknya, tanpa pandang bulu. Bagaimana kalau hal ini diterapkan juga di Indonesia? Apakah kalian setuju? Ketiga, salah satu cerita paling terkenal di dunia, yaitu Pinocchio, ditulis oleh orang Italia bernama Carlo Collodi. 4. Air mancur Trevi yang sangat terkenal dipenuhi uang. Ada sebuah legenda mengatakan bahwa melempar 1 koin ke air mancur Trevi di Roma pasti berarti kamu akan kembali ke Roma, yang juga dikenal dengan The Eternal City atau kota abadi. Jika melempar 2, berarti kamu akan kembali ke kota ini dan jatuh cinta. Sementara melempar 3 koin memiliki arti kamu akan kembali, jatuh cinta, dan menikah. Akibatnya, ribuan turis melemparkan koin setiap hari. Uang itu secara rutin dikumpulkan dan juga disumbangkan untuk amal. Wah, ini baru betul tidak mubazir ya teman-teman. 5. Punya lebih dari 900 gereja. Italia sangat setia pada agama dengan mayoritas penganut Katolik Roma. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika rumah ibadah berupa gereja sangat banyak dijumpai di sana. 6. Punya banyak situs warisan dunia UNESCO. Jika kamu mencari mengenai sejarah, kamu pasti akan menemukannya di Italia. Dengan lebih dari 55 situs warisan dunia UNESCO yang jadi rekor terbanyak di dunia, Italia adalah rumah bagi representasi karakteristik sejarah yang menakjubkan. 7. Italia sangat bangga dengan makanan tradisional mereka. Hal ini dibuktikan ketika restoran McDonald dibuka pertama kali di Roma pada tahun 1989. Kaum tradisionalis Italia membagi-bagikan spaghetti gratis pada pengunjung restoran untuk mengingatkan mereka pada makanan warisan leluhurnya. 8. Sebagai makanan nasional Italia, penduduk Italia mengonsumsi 25 kg pasta per tahunnya. Masih berbicara makanan, ini hal yang perlu kamu catat penting. Penduduk Italia tidak makan pizza dengan saus tomat atau mayones seperti di Indonesia. Makan dengan cara ini dianggap sebagai penghinaan. Tidak ada orang yang tahu kapan pizza ditemukan, tetapi orang Naples yang menjadikan pizza terkenal di dunia. Diperkirakan pizza diciptakan di kawasan Naples pada tahun 1860. 9. Ibu dan neneknya adalah juru masak terbaik di dunia. Bagi orang Italia, mama dan nonna mereka memasak lebih baik dari orang lain dan hal ini tidak perlu dipertanyakan. 10. Italia makan tidak dengan satu menu saja, melainkan ada makanan pembuka atau antipasto, hidangan pertama, hidangan kedua, makanan penutup berupa sesuatu yang manis, dan terakhir kopi. Oh ya, ini tips untuk kamu. Jangan pernah memotong atau memakan spaghetti dengan sendok. Bagi orang Italia, itu adalah sebuah penistaan. Pakailah garpu jika kamu mau makan spaghetti ya. 11. Di Italia bagian utara, nama-nama orang sering diakhiri dengan huruf I, sedangkan di Italia Selatan sering diakhiri dengan huruf O. Adapun nama keluarga atau nama belakang di Italia yang paling umum adalah Russo. 12. Negara ini memiliki Gunung Monte Bianco yang merupakan puncak tertinggi di Eropa dengan ketinggian mencapai 15.000 kaki lebih. Kalian para pendaki patut dicoba nih, hiking ke sini. 13. Di Marostica, Provinsi Vicenza pada tahun 1454 mengadakan permainan catur yang menggunakan manusia. Kemudian setiap tahun bernomor genap, hal ini dilakukan kembali untuk memperingatinya. 14. Tahukah kamu warna dasar pizza yang banyak disajikan di Italia? Warna pizza margherita ini merupakan kombinasi dari daun basil hijau, kemudian keju mozzarella putih, dan tomat merah. Ketiga warna ini konon menjadi warna bendera Italia yang masih digunakan sampai saat ini.
15. Hal ini akan membuatmu terkejut. Ya, mafia Italia adalah penyumbang GDP. Saat kamu mendengar kata mafia, kamu pasti teringat tentang Yakuza yang ada di Jepang. Tetapi ternyata tidak hanya di Jepang yang memiliki mafia. Italia juga memiliki banyak organisasi mafia yang menjalankan operasi berhubungan dengan tindakan kriminal. Meski begitu, ada satu fakta mencengangkan tentang mafia Italia ini. Dari operasi yang mereka jalankan, mafia Italia menyumbang sekitar 7% GDP atau Gross Domestic Product untuk pemerintah, dan 80% usaha yang dijalankannya kabarnya berlangsung di Pulau Sisilia. 16. Berbicara tentang kopi, Italia tidak sembarangan. Mereka bisa dikatakan cenderung kritis tentang kopi. Kalau kamu mendengar nama espresso, macchiato, frappe, dan istilah olahan kopi lainnya, kamu akan menyadari bahwa istilah-istilah itu awalnya bermula di Italia. Namun tahukah kamu, negara Italia dengan ratusan gerai kopinya ini ternyata tidak memiliki perkebunan kopi. Italia menggunakan impor kopi dari Mesir, Brazil, Vietnam, bahkan Indonesia. 17. Fanatisme yang sangat tinggi untuk dunia sepak bola. Jika kamu berbincang tentang sepak bola, jangan lupa bahwa Italia pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 4 kali. Semua penggemar sepak bola disebut dengan istilah tifosi yang artinya pembawa penyakit tifus. Hal ini tentu tidak perlu diperdebatkan lagi karena Italia memiliki penduduk yang tingkat kegemarannya terhadap bola sangatlah tinggi. 18. Negara dengan gunung berapi terbanyak di Eropa. Ketika kamu mendengar tentang peradaban kota Pompei yang musnah karena ledakan vulkanik gunung Vesuvius, kamu akan langsung tahu bahwa Italia memiliki banyak gunung berapi. Sampai saat ini ada beberapa gunung di Italia yang statusnya masih aktif dan tidak bisa diprediksi kapan akan meletus. Gunung-gunung itu antara lain Etna, Stromboli, dan Vesuvius. 19. Di dalam negara Italia terdapat 2 negara lain yang merdeka, yakni Republik San Marino dan Vatikan. 20. Seperti kebanyakan negara Eropa lainnya, Italia hancur lebur pada pertengahan abad ke-14 oleh Black Death atau kematian hitam, yaitu kombinasi wabah terutama penyakit pes yang dibawa ke Genoa oleh pedagang Italia yang kembali dari Timur Tengah. Wabah Black Death membunuh sepertiga populasi Italia. Namun, kepulihan dari bencana itu justru memicu kebangkitan kota-kota, perdagangan, dan ekonomi yang begitu hebatnya, sehingga merangsang tahapan-tahapan humanisme dan Renaissance, serta pergerakan kebudayaan yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa. 21. Vespa, sejenis skuter yang diciptakan di Italia, banyak digemari di berbagai negara. Sebut saja Indonesia. Bahkan terdapat banyak komunitas Vespa kan di sana. 22. Banyak penjelajah terkemuka dunia berasal dari Italia, di antaranya Amerigo Vespucci, Christopher Columbus, dan Marco Polo. 23. Rasa kekeluargaan masyarakat Italia sangatlah tinggi. Masyarakat Italia suka berbincang dengan menggunakan nada tinggi. Namun, bukan berarti mereka sedang marah. Itu memang sudah cara mereka bercengkrama. Dari paling utara hingga mereka yang tinggal di ujung selatan, mereka sangatlah ekspresif. Sampai-sampai nih terkadang mereka tampak berdebat. Orang Italia mengekspresikan diri mereka dengan seluruh bagian tubuh. Mereka memberi isyarat dengan tangan mereka secara berlebihan, berbicara dengan nada tinggi, dan kadang-kadang bahkan mengiringi gerak tubuh mereka dengan gerak lain. Singkatnya nih, komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh sama dengan atau lebih penting daripada kata-kata. 24. Anak laki-laki Italia sangat dekat dengan ibunya. Bisa dibilang mereka anak mami. Jadi kalau kamu ingin punya pasangan orang Italia, jangan lupa pula lakukan pendekatan pada ibunya ya. Dan masih terkait keluarga, banyak anak Italia yang masih lajang tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan umur 30-an, sekalipun mereka sudah memiliki pekerjaan. 25. Jika kamu berencana berkunjung ke Italia, perhatikan hal ini baik-baik. Orang Italia sangat memperhatikan penampilan mereka. Mereka sangat berhati-hati dengan kehadiran yang indah atau penampilan yang menarik. Dan ini termasuk tidak hanya pakaian, tetapi juga gaya rambut dan aksesoris. Jadi tidak mengherankan karena Milan dianggap sebagai satu ibu kota mode dunia. Baik pria maupun wanita mengikuti tren mode dan tetap berkelas dalam situasi apapun. Bahkan ketika menuju ke toko kelontong, wanita Italia terlihat luar biasa dan glamor. 26. Orang Italia adalah pecinta musik yang hebat dan di antara semua genre musik, opera memesona mereka. Bukan kebetulan karena komposisi jenis ini lahir di Italia. 27. Italia menjadi negara penghasil anggur terbesar di dunia dengan produksi 4,7 juta ton per tahunnya. 28. Di Italia sangatlah sulit mencari kerja dan kamu harus tahu bahasa Italia untuk bekerja di sana. Sementara pajaknya sangatlah tinggi, bahkan dapat mencapai 43%.
29. Hal lain yang akan mengejutkan kamu jika berpergian ke Italia adalah penduduknya menghabiskan waktu mereka untuk memprotes segalanya. Sesuatu yang juga ditekankan oleh temperamennya yang penuh gairah. Entah itu karena angkutan umum yang mereka tunggu datang terlambat, atau karena pemerintah melakukan korupsi mencuri dari rakyatnya, atau karena tim sepak bola mereka kalah, mereka selalu memiliki alasan untuk mengeluh. Namun jangan salah, mereka suka memprotes, sepertinya iri dengan tanah mereka. Ini berarti Anda tidak boleh mengeluh tentang Italia, karena jika Anda melakukannya, mereka akan menjadi yang paling nasionalis di dunia, dan hanya mereka lah yang bisa mengkritik negara mereka sendiri. Jadi kamu jangan ikut-ikutan ya. 30. Penduduk Italia bagian utara tercatat lebih sejahtera dibanding wilayah lainnya. Pendapatan penduduk Italia bagian utara mencapai 40.000 US dollar per tahunnya. Namun ada lebih dari 5 juta pengangguran di Italia. Wah, ternyata di negara semaju Italia masih ada pula penduduk yang tidak bekerja. Nah, itu tadi 30 fakta negara Italia yang jarang terekspos. Jika kamu mengetahui lebih banyak lagi, silahkan sharing di kolom komentar. Dan jika kalian suka sama pembahasan kita kali ini, silahkan beri tanda like dan bagikan ke teman, kerabat, serta keluarga lainnya, biar kita sama-sama tahu kenyataan yang ada. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Saya akan menantikan kamu di video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.